Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya yang beranggotakan saya sendiri, Vika Riftiarani dengan NIM 202212021 dan rekan saya, Verina dengan NIM 202212036. Pengertian pusat pendapatan dan biaya. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya diukur dalam rupiah, sedangkan masuknya tidak dihubungkan dengan keluarannya. Contohnya yaitu bagian pemasaran. Contoh biaya yang sulit dihubungkan dengan pendapatan adalah biaya penelitian pemasaran, pengumpulan informasi tentang pesaing, iklan, dan hubungan masyarakat. Sedangkan pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang oleh sistem pengendalian manajemen masuknya diukur dalam suatu moneter, sedangkan keluarannya tidak diukur dalam suatu moneter. Sebagai contoh, yaitu bagian produksi. Menurut Thomas Sumarsan SEMM, dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen, pusat pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dalam unit kerjanya. Adapun manfaat dari pusat pertanggungjawaban ialah yang pertama, menyusun perencanaan, proses pelaksanaan, alat pengendalian, dan penilaian kinerja perusahaan. Yang kedua, menyusun tugas dan tanggung jawab yang jelas antara karyawan dan departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, memudahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan dan departemen yang memiliki keahlian dan kompetensi. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi terhadap unit bisnis untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tujuan, manfaat, dan syarat-syarat informasi akuntansi pertanggungjawaban yaitu tujuan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, untuk mengumpulkan dan melaporkan setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, menentukan batas-batas dan tanggung jawab setiap pusat pertanggungjawaban di dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir, untuk pengendalian dan sekaligus untuk mengukur prestasi masing-masing pimpinan pusat pertanggungjawaban berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dan untuk masing-masing. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama sebagai dasar penyusunan, yang kedua sebagai dasar penilaian kinerja pusat, dan yang ketiga sebagai alat pemotivasi. Syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama, terdapat struktur organisasi dan menetapkan secara jelas dan tegas dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. Yang kedua, penyusunan anggaran biaya yang dilakukan oleh setiap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan. Yang ketiga, penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya biaya dikendalikan oleh suatu organisasi manajer pusat di pertanggungjawaban tertentu di organisasi. Dan yang terakhir, sistem pelaporan biaya kepada manajemen yang bertanggung jawab. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya diukur berdasarkan input yang diukur secara moneter, akan tetapi outputnya tidak diukur. Dan yang kedua, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan output atau pendapatan yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya atau bebannya.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Vika. Ketiga, pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Yang keempat ada pusat investasi. Bentuk pusat pertanggungjawaban yang paling lengkap adalah pusat investasi. Pusat investasi memiliki semua hak keputusan biaya dan pusat laba, serta hak keputusan atas jumlah modal yang akan diinvestasikan. Pengertian pusat investasi menurut Mulyadi yaitu akuntansi manajemen, konsep manfaat dan rekayasa menerangkan bahwa pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Dan selanjutnya yang kelima yaitu pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi terdiri atas manajer senior, korporat, dan manajemen unit bisnis, serta parameter unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada tanggung jawab suatu permasalahan yang timbul dalam pengendalian manajemen, salah satunya atas beban administrasi. Proses pengukuran kinerja pusat biaya. Pengukuran kinerja dapat ditujukan untuk mengukur kinerja unit organisasi ataupun kinerja manajernya. Jika disiapkan untuk mengukur kinerja unit organisasi sebagai entitas ekonomik, pengukuran kinerja mencakupi seluruh biaya yang terjadi di unit tersebut. Apabila disiapkan untuk mengukur kinerja manajernya, pengukuran kinerjanya hanya mengukur elemen-elemen yang dapat manajer kendalikan. Faktor-faktor yang tidak dapat ia kendalikan harus dieliminasi dari pengukuran kinerja keuangan manajer produksi, misalnya hanya mengukur biaya produksi yang dapat dikendalikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.